Halo semua, saya Dayat. Kembali lagi kita melanjutkan materi kita kemarin, yaitu mempelajari dasar bahasa Inggris untuk mengerjakan soal TOEFL selama Ramadan edisi ngabuburit. Nah, jadi kita kan kemarin udah bahas nih semua tensis, 9 tensis ya. Saya nggak bilang semua, maaf. Semua itu ada 16, tapi yang saya bahas cuma 9 karena itu menurut saya yang paling vital. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas, akan mereview kembali seluruh tenses itu dalam satu pertemuan. Ya, jadi nggak usah panjang lebar ya, kita langsung cek aja materinya. Oke, jadi eh, saya ingatkan kembali bahwa dalam bahasa Inggris itu ada 3 pembagian waktu utama. Ada waktu present sekarang, ada waktu past lampau, ada waktu future yang akan datang. Nah, masing-masing present past future ini mempunyai 3 model. Ada model simple, ada model continuous, dan ada model perfect. Continuous intinya ada kata sedang. Perfect intinya ada kata sudah. Oke. Berarti jika sedang terjadi pada waktu sekarang itu present continuous. Jika sedang tapi terjadi di masa yang akan datang, misalkan saya akan sedang makan ayam besok, ada kata sedang dan keterangan waktunya adalah besok, yaitu di masa depan, maka termasuk ke dalam future continuous. Sama juga dengan sudah. Nah, jika tidak ada kata sedang atau jika tidak ada kata sudah, maka masuk ke dalam kategori simple. Oke, ini konsepnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri, rumus dari setiap tenses yang teman-teman harus kuasai terlebih dahulu. Yang pertama, present. Nah, di present tense ini ingat bahwa jika kata kerja di present simple ya, pada bagian present simple, ingat jika kata kerja bertemu orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya mendapatkan tambahan s, s, is. Tapi jika kata subjeknya bukan orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya tidak perlu ditambah apa-apa. Terus, helping verb yang digunakan adalah is, am, are. Oke, itu rumus kedua. Yang ketiga adalah, untuk mengatakan tidak, kita harus melihat dulu apakah terdapat kata kerja atau helping verb. Kalau menggunakan helping verb, maka cukup tambahkan not. Jika terdapat kata kerja, maka kita harus menggunakan do not atau does not. Does not dipakai kalau subjeknya orang ketiga tunggal. Oke. Nah, dalam bentuk pertanyaan, jangan lupa selalu ada tambahan sebelum subjek. Jika ada kata kerja go, maka tambahannya adalah do atau does. Does jika subjeknya orang ketiga tunggal, do kalau subjeknya bukan orang ketiga tunggal. Kalau menggunakan helping verb, kita cuma perlu mengejar helping verb dari yang seharusnya setelah subjeknya diundur menjadi sebelum subjek. Sama juga dengan 5W1H ya, intinya selalu ada tambahan, selalu ada kata tambahan sebelum subjek. Tambahan itu kalau go ada kata kerja, maka pakai do atau does. Kalau tidak ada kata kerja, maka cukup tambahkan helping verb. Oke, nah ini tentang present simple. Kemudian tentang past simple itu ini kejadian di masa lampau, semuanya sama. Yang berbeda hanya kata kerja yang digunakan adalah kata kerja model kedua. Go menjadi when, are menjadi were, does not untuk bilang tidak menjadi did not. Nah, jangan lupa dalam kalimat negatif dan tanya, kata kerjanya kembali ke bentuk awal. Jadi tidak menggunakan kata kerja kedua. Karena pada kalimat negatif dan pada kalimat tanya, yang diubah menjadi kata kerja kedua itu bukan kata kerjanya, tetapi tidaknya. Dan tambahan sebelum subjeknya. Jadi sebelumnya kita pakai do menjadi did. Kalau kita menggunakan is menjadi was. Kalau menggunakan are menjadi were. Seperti itu ya. Kemudian di future simple. Nah, future simple ini kita pasti menggunakan kata will. Oke. Terus helping verb yang dipakai adalah be. Jadi kita tidak menggunakan SMR, tapi kita malah menggunakan be. Oke, jadi SMR untuk present, was were untuk past, untuk future kita menggunakan be.
Jika kita ingin membuat kalimat negatif, maka cukup tambahkan kata not setelah will. Mau ada kata kerja, mau menggunakan helping verb, untuk membuat kalimat negatif kita hanya perlu menambahkan kata not setelah will. Dan dalam kalimat pertanyaan, kita tidak perlu menambah do does seperti yang di sini, menggeser helping verb atau menambah did dan menggeser helping verb di past. Di future kita hanya perlu menggeser we ke sebelum subjek. Nah, karena ini memang sudah aturannya. Jadi kalau dalam future itu kita menggeser will-nya, tidak perlu menambah apa-apa lagi. Oke, jadi saya rasa bagian simpel kita sudah jelas. Kemudian bagian continuous. Continuous ini dalam bahasa Indonesia intinya ada kata sedang. Nah, eh, rumus sedang dalam bahasa Inggris itu adalah penggunaan helping verb dan kata kerja diberi ini. Oke, jadi misalkan saya pengen ngomong nih, saya sedang makan. Saya bahasa Inggrisnya I. Nah, sedang makan helping verb, kata kerja diberi helping verb untuk I adalah am. Maka I am. Nah, makan itu eat. Maka akan diberi tambahan ing. Jadi I am eating artinya saya sedang makan. Untuk membuat kalimat negatif karena terdapat helping verb, maka kita cukup menambahkan kata not. Oke, untuk membuat kalimat tanya kita tidak perlu menambahkan apa-apa karena sudah ada helping verb-nya. Kita hanya perlu menggeser helping verb is mr berada pada posisi sebelum subjek. Sudah itu saja. Oke, past continuous sama semua dengan present continuous-nya. Yang berbeda hanya kita menggunakan helping verb model kedua. Is, am berubah menjadi was, are berubah menjadi were. Sedangkan pada future, ini juga sama, perbedaannya kita hanya harus menambahkan kata will, akan, dan mengganti helping verb is mr menjadi be. Namun kata kerjanya tetap mendapat tambahan ing. Jadi, Teresa akan sedang pergi ke sekolah. Sedang itu kita menggunakan helping verb, karena di future helping verb-nya adalah be, maka kita menggunakan be, pergi go mendapatkan tambahan ing. Jadi, will be going. Gitu ya, itu bagi continuous. Nah, kemudian kita akan membahas bagian perfect. Perfect ini intinya ada kata sudah. Oke. Nah, setelah kata sudah itu harus kata kerja ketiga. Jadi misalkan saya sudah makan, I sudah itu bahasa Inggrisnya have, I have makan eaten. Kata kerja ketiga I have eaten. Nah, saya ulangi lagi, have di sini memiliki beberapa arti. Bisa artinya mempunyai, bisa artinya sudah. Jika artinya mempunyai, maka setelah kata have harus terdapat kata benda. Namun jika artinya sudah, maka setelah have itu harus terdapat kata kerja ketiga. Nah, dengan demikian, tapi untuk bagian present perfect, eh, kita menggunakan dua jenis have atau has. Kita menggunakan have kalau subjeknya bukan orang ketiga tunggal. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka kita tidak bisa menggunakan have. Harus diganti menjadi has. Itu sudah aturannya. Jadi karena Teresa orang ketiga tunggal, maka kita menggunakan has. Setelah has itu harus kata kerja ketiga, artinya Teresa sudah pergi ke sekolah. Nah, jika tidak ada kata kerja, misalkan mereka sudah sehat, maka kita perlu menggunakan helping verb. Namun karena posisi helping verb-nya setelah kata have dan setelah kata have harus kata kerja ketiga, maka kita harus menggunakan kata helping verb model ketiga. Helping verb model ketiga itu adalah been. Nah, makanya they have been healthy. Mereka sudah sehat. Untuk membuat kalimat negatif, kita cuma perlu menambahkan kata not setelah have atau has. Namun artinya bukan tidak sudah, tetapi berarti artinya dalam bahasa Indonesia menjadi belum. Nah, berarti Teresa belum pergi ke sekolah, itu maksudnya. Oke, jadi has not atau have not. Nah, jika kita ingin membuat kalimat pertanyaan, kita hanya perlu menggeser have atau has-nya di posisi sebelum subjek seperti ini. Has Teresa, have they, has Teresa, have they, ya. Jadi kita cuma perlu menggeser have has-nya di posisi sebelum subjek.
Jadi itu tentang present perfect. Nah, past perfect itu sama semua. Perbedaannya adalah kita hanya perlu mengubah have dan has menjadi had karena sudah pada past perfect itu berhubungan dengan waktu lampau. Sedangkan sudah yang terjadi pada waktu present itu berkaitan dengan waktu sekarang. Misal, saya sudah makan, sekarang saya kenyang. I have eaten, so I am full now. Nah, jadi karena makan itu berkaitan dengan waktu sekarang, maka kita menggunakan present. Tapi jika makan itu berkaitan dengan kejadian lainnya di masa lampau, maka kita menggunakan past. Misalnya, I have eaten before you offered me. You offered, oke pakai a day. You offered me. Offer itu kata kerja kedua. Jadi saya sudah makan. I had eaten. Saya sudah makan before you offered me. Karena kata sudah makan di sini berkaitan dengan you offered me. Kamu menawarkan saya. Menawarkan menggunakan kata kerja kedua yang berarti kejadiannya di waktu lampau. Jadi jika kata sudah tersebut berkaitan dengan kejadian di masa lampau, maka kita menggunakan had. Sisanya sama semua dengan perfect. Untuk di future kita hanya perlu menambahkan will sebelum have maka selesai. Teresa will have gone to school. Teresa akan sudah pergi ke sekolah. Jadi ya cuma perlu menambahkan will, sisanya sama semua. Gampang kan? Jadi ini adalah tenses review. Setelah ini masih ada 4 bab. Mungkin 4 bab akan saya rangkum menjadi dua bab sekaligus akan maka dua pertemuan lagi materi buku kita sudah selesai ini. Nah, tapi di sini kan cuma apa ya? Langsung kepada penerapannya. Nah, kalau teman-teman tertarik pengen baca detail penjelasannya, itu bisa langsung nanti beli buku saya. Namun untuk sekarang karena bukunya sudah habis, maka saya harus cetak terlebih dahulu. Rencananya mungkin nanti setelah Lebaran. Oke, baik, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Silakan pelajari lagi bab-bab kemarin jika masih merasa bingung. Dan teman-teman tidak perlu kok harus langsung bisa semua. Nah, bertahap juga tidak apa-apa ya. Baca satu bagian, kalau masih bingung ulangi lagi, kalau masih bingung tanyakan di kolom komentar, pasti saya jawab. Oke, saya rasa sekian, terima kasih. Selamat sore.